Kesedihan Tamara Tiasmara atas meninggalnya Raden Adante Halif Pramudityo alias Dante, putra sematawayangnya, kembali meluap ketika menyaksikan proses rekonstruksi siang tadi di TKP kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, tempat bocah 6 tahun ini meregang nyawa pada tanggal 27 Januari 2024 lalu. Tangis Tamara bahkan pecah ketika tersangka Yuda Arfandi alias YA memperagakan kembali adegan dirinya menenggelamkan Dante hingga belasan kali ke dalam air yang berujung nyawa putranya melayang. Klimaksnya, tangis Tamara pun kembali tak terbendung ketika untuk pertama kalinya Tamara bertemu dengan tersangka yang notabene adalah mantan kekasihnya. Seperti apa pula kontrasnya keterangan Tamara, Angger Dimas, kerabat, hingga pihak sekolah terkait kemampuan Dante dalam berenang. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Siang tadi dilakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara di kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, tempat di mana putra sematawayang mantan pasangan Tamara Tiasmara dan Angger Dimas bernama Raden Adante Halif Pramudityo alias Dante, bocah berusia 6 tahun meregang nyawa pada tanggal 27 Februari 2024 lalu. Dari rekonstruksi, tersangka menegaskan tampak bahwa Yuda Arfandi selaku tersangka yang notabene mantan kekasih Tamara sengaja membenamkan Dante ke dalam air hingga belasan kali. Tapi apa motif YA melakukan itu kepada Dante yang ketika itu dititipkan Tamara untuk menemani dan menjaga buah hatinya itu berenang? Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mengupdate kembali terkait dengan rangkaian kegiatan daripada proses penyidikan kasus meninggalnya korban atas nama Dante, yang mana kita pada saat siang ini kita melaksanakan rekonstruksi. Sedangkan untuk kegiatan hari ini kita tadi sudah melaksanakan rangkaian kegiatan rekonstruksi, yang mana kegiatan ini dimaksudkan untuk kita mereka kembali rangkaian kejadian yang telah terjadi berdasarkan hasil keterangan daripada para saksi didukung dengan alat bukti maupun petunjuk, termasuk keterangan daripada ahli, yang mana ini diharapkan bisa menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Rekan-rekan sekalian, kita tadi sudah mengawali kegiatan dari Polda Metro Jaya, yang mana rangkaian rekonstruksi ini kita asumsikan bahwa Polda Metro Jaya itu adalah merupakan rumah daripada si tersangka, yaitu berawal pada pukul 10.45, yang mana di Polda Metro Jaya kita melaksanakan adegan kurang lebih sebanyak 13 kali. Dari Polda Metro Jaya kita langsung menuju perjalanan menuju ke kolam renang, yang mana rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan mulai dari masuk, kemudian registrasi, sampai dengan melakukan pemanasan, kemudian masuk ke kolam. Perlu kami sampaikan bahwa adegan yang diperagakan pada saat pelaksanaan rekonstruksi di kolam renang sejumlah 102 adegan, yang mana dari 102 adegan ini terdapat 69 adegan
di mana tersangka ini selama 12 kali menenggelamkan korban. Jadi total adegan yang kita laksanakan dalam pelaksanaan rekonstruksi ini sebanyak 115 adegan. Sebenarnya kita berjalan, kita lakuin yang terbaik buat Dante tanpa aku tuh gembar-gembor ke orang-orang. Aku gini loh, aku mau diem aja, yang penting semuanya berjalan lancar. Terus hari ini semuanya sudah terungkap. Alhamdulillah banget, perasaannya sih campur aduk ya Kak, ada kecewanya. Tapi aku seneng juga ini kasusnya cepat. Ya semoga aja bisa terus cepet lah ditanganinnya. Pasti ada penyesalan, gak mungkin Kak. Pada momen rekonstruksi siang tadi, Tamara yang melihat secara langsung adegan sang mantan kekasih terhadap anak kandungnya yang ia percayakan untuk diawasi oleh kekasihnya itu. Setelah menyaksikan rekonstruksi tersebut, Tamara masih tidak percaya alasan sang mantan kekasihnya tega melakukan hal itu hingga menghilangkan nyawa anaknya. Tamara juga sempat terbawa emosi pada saat bertemu dan melihat sang kekasih setelah ditetapkan jadi tersangka, dan seperti inilah luapan emosi Tamara yang seakan hatinya merasa hancur. Sebelumnya tangis Tamara pecah ketika melihat adegan di kolam renang melalui CCTV, bagaimana mantan kekasihnya itu menenggelamkan Dante hingga 12 kali ke dalam air yang berujung Dante kehilangan kesadarannya di pinggir kolam. Benarkah ada unsur kesengajaan atau kelalaian dari pihak YA atas Dante yang menyebabkan korban sampai kehilangan nyawa? Atas perbuatannya, YA kini dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ya, teman-teman nilai aja seperti apa ya. Kalau dari saya sih, ya itu kejam. Sebenarnya kayak pembunuhan berencana nggak sih misalnya? Kayak pembunuhan berencana nggak sih? Itu biar polisi yang jawab. Rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Gak mungkin ada yang nyangka. Makanya sekarang kita mau tahu apa motifnya. Terkait kematian Dante, pihak sekolah tempat Dante menimba ilmu juga telah menerima panggilan dari pihak kepolisian. Diungkap Wani Siregar selaku Ketua Yayasan Janitra Bina Manusa School menegaskan bahwa tidak ada pernyataan yang berubah dari keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik sebelumnya, khususnya terkait pernyataan bahwa Dante belum percaya diri dalam hal berenang. Pihak sekolah juga melihat ada kekhawatiran pada diri Dante saat hendak berenang jika posisinya tidak didampingi orang tuanya. Hanya menerangkan Dante itu seperti apa anaknya di sekolah, terus udah sih itu aja, terus kemampuannya. Alhamdulillah saya sih tadi udah menjelaskan semua ke penyidik gitu kan, dan saya udah jelasin juga kan pada teman-teman media waktu kemarin, jadi ya nggak ada yang berubah. Seperti statement saya sebelumnya saja bahwa memang belum percaya diri. Hanya menjelaskan tentang Dante saja di sekolah, yaitu memang seperti penjelasan sebelumnya, Dante itu belum percaya diri di kolam renang. Kita fasilitasi saja ya, anak-anak itu seumuran Dante itu pastinya pada saat mau berenang itu, dan bukan sama orang tuanya, pasti banyak sekali yang ngerasa cemas karena nggak apa orang tuanya sama guru gitu ya. Jadi saya nggak bisa bicara spesifik Dante itu takut apa bagaimana, karena ya normal aja reaksinya sih. Anak-anak seumuran Dante itu pasti di awal-awal akan merasa terintimidasi sama air dan sama orang yang dia yang mendampingi waktu renang apabila bukan orang tua aja.
Pecah tangis Tamara Tiasmara ketika melihat sang mantan kekasih selaku tersangka kembali peragakan aksi ketika dirinya menenggelamkan Dante di kolam renang. Lantas apa saja bukti baru pasca dilakukan otopsi atas jenazah Dante? Hai guys, aku Denis Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pada saat otopsi, polisi juga menemukan beberapa bukti baru serta keterangan tentang Dante yang memang terungkap bahwa pihak keluarga Angger Dimas pada awalnya tidak ingin adanya otopsi terhadap jenazah Dante. Namun ketika polisi mendatangi Tamara Tiasmara selaku ibu korban dengan niat hendak mengungkap motif dibalik meninggalnya Dante, Tamara pun mengizinkannya. Karena ia pun ingin penyebab dibalik hilangnya nyawa Dante putranya bisa diungkap. Apalagi dibalik duka Tamara, menyelinap kecurigaan dari netizen yang menduga adanya niat buruk Tamara selaku ibunda Dante dibalik hilangnya nyawa Dante di kolam renang. Dari pihak keluarga bapaknya sendiri kan tadinya juga nggak mau diotopsi karena nggak tega gitu ya, anak kecil apalagi masih dia balita di atas dikit ya, 6 tahun itu ya bayangan kami akan dibelek gitu ya bahasanya ya, belek atau ya dibuka lah gitu dan makan proses lama terus sadis ya, tragis gitu. Cuma ternyata seperti janjinya polisi, kata-katanya ternyata nggak seperti itu, hanya diambil sampel-sampel di tempat yang memang misalnya katanya tenggelam ya, misalnya paru-parunya mau. Seperti yang dijelasin kemarin, polisi waktu itu datang ke rumah waktu Dante mau dimandiin, nggak ada surat gitu. Mana seorang ibu gimana tahu anaknya udah dimandiin mau diotopsi, tapi kan sekarang demi mengungkap kebenarannya lancar. Terus semuanya kita percayain sama tim booster dan kepolisian. Kalau mengenai hasil otopsi kan kita masih menunggu, sifatnya kita nanti mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak penyidik yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Kemudian untuk mungkin dari kita bila ada saksi-saksi yang memang harus kita hadirkan, mungkin segera kita juga hadirkan karena sudah ada terima surat panggilannya. Tapi yang pasti untuk klien kami, Mbak Tamara sudah diperiksa kemarin kurang lebih hampir 15 pertanyaan yang intinya adalah kejadian dari A sampai Z hari itu semua sudah diutarakan di berita acara pemeriksaan. Mungkin dari keluarga memang sudah ikhlas atas kepergiannya, cuma ya ingin mencari tahu, mencari kebenaran, mencari keadilan, penyebab yang sebenar-benarnya seperti apa. Makanya kita minta tolong sama media, minta kawal terus, minta ada terus gitu biar cepat selesai mungkin ya. Saat dilakukan otopsi, terungkap keterangan beberapa keluarga dan kerabat tentang Dante yang mereka akui bahwa bocah tersebut tidak bisa berenang. Juga menjadi sorotan dalam kasus meninggalnya Dante di kolam renang. Karena keterangan tersebut bertolak belakang alias kontras dengan keterangan Tamara, sang ibu Dante sebelumnya, yang mengaku bahwa Dante sudah bisa berenang karena telah diajarkan sejak kecil, bahkan sejak Dante masih bayi. Bapaknya sendiri tidak pernah tahu kalau Dante itu bisa berenang. Dan ya nggak tahu ya kalau dilesin renang. Cuma setahu saya bapaknya pernah bilang juga Dante itu justru nggak suka berenang. Les renang dari bayi udah les renang. Cuma kita kan nggak tahu fisiknya seperti apa kemarin. Jadi ya kembali lagi kita serahin ke pihak kepolisian untuk periksa semuanya. Aku yang dropin, terus sempat teleponan juga, jadi komunikasinya juga lancar. Jadi nggak ada putus komunikasi hari itu.
memang saat itu memang mau berenang. Gitu ya. Memang sudah prepare mau berenang. Enggak. Sama saya. Tapi ketika kemarin waktu Belum. pernah diperkenalkan gitu kan Belum. hubungannya sudah 2 tahun ya. Anak suka cerita sama 21 sampai 24 sampai 3 tahun. hampir 3 tahun. Iya. Anak suka cerita mungkin. Enggak pernah cerita. Teman-teman. Nggak pernah. Cuman anak saya tuh selalu bilang terakhir ketemu saya sebulan ini emang nggak mau berenang gitu. Pertama saya nggak pernah menyatakan pernyataan itu. Kedua, iya dulu waktu umur 1 tahun sampai 2 tahun itu sempat les berenang. Itu di tempat les teman saya. Itu di kawasan Bona Indah. Dan kita udahan karena habis itu ada COVID. Itu aja. Dan saya menganggap anak saya yang belum bisa berenang. Itu udah qadarullah ya. Itu udah semua udah dari Allah. Jadi kita cuman bisa sekarang melepaskan aja, mengikhlaskan aja. Cuman yang pasti hukum tetap harus berjalan. Geger, prosesi otopsi Dante sebelumnya juga ditemukan beberapa bukti baru. Lantas apa pesan Dante dari alam sana melalui mediasi yang dilakukan Ki Kusumo? Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Mengejutkan, mediasi yang dilakukan Ki Kusumo di hadapan tim Intens Investigasi. Dalam mediasi tersebut, Ki Kusumo mendapat pesan dari roh mendiang Dante terkait kasus yang melenyapkan nyawanya, di mana ia berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Terungkap pula rasa rindu Dante untuk bercerita apa yang sebenarnya terjadi ketika itu, yang memang disuarakan oleh arwah Dante sendiri. Tak hanya itu, mendiang Dante juga awalnya bergejolak rasa amarah dan kesedihan dalam dirinya. Namun kondisi jiwanya kini berada dalam suasana penuh ketenangan. Kalau sekarang sih sudah nggak ada beban, sudah baik-baik aja, sudah tidak merasa apapun. Artinya kalau kita bicara di alam sana itu kan nggak ada perasaan marah, nggak ada perasaan kangen, nggak ada, jadi netral, datar aja. Coba ada proses menuju ke sana, memang ada banyak gejolak, ada banyak perasaan-perasaan yang memang secara manusiawi masih menempel sebelum terlepas total ya. Itu masih ada, mungkin memorinya masih nempel, tapi kalau saat ini mah kalau udah jangkanya udah 1 bulan ya udah jauh ya. Jadi makin lepasnya nanti begitu 40 hari udah lepas benar, nggak ada rasa lagi. Ya seperti korban pada umumnya, ada perasaan ketakutan, ada perasaan sedih, ada perasaan amarah, ada perasaan segala macam bercampur padu, yang ketakutan yang berlebih ya, sehingga dia menginginkan agar si pelaku bisa dihukum berat, seberat-beratnya aja. Jadi sampai dia merasa merasanya enak, puas gitu. Tapi tentu lagi kembali itu adalah saat proses ya, setelah berapa lama masuk, setelah berapa lama lepas dari tubuh, tapi selanjutnya ya hilang, datar gitu. Kemungkinan besar akan ada energi yang muncul dari arwahnya, kemudian dari korinnya yang nanti akan ada di sana juga nanti akan melihat seperti itu. Sakit harus dibalas sakit, sedih harus dibalas sedih, ketakutan harus dibalas ketakutan, kepedihan ingin dibalas kepedihan, bahkan yang dirasakan kematiannya sekarang ingin dibalas dengan kematian. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens
Intens Investigasi.